Halo, kembali lagi bersama saya Mr. Theo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal tentang segi empat. Ya, beberapa soal tentang segi empat kita akan bahas bersama-sama gimana sih penyelesaiannya. Tapi sebelumnya saya akan share dulu. Oke, saya akan share dulu PowerPoint-nya ya. Oke, kita tahu bahwa segi empat ada 6 bangun kurang lebih, yaitu persegi, persegi panjang, jajar kijang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Nah, kita akan bahas satu-satu bentuk soalnya seperti apa sih. Nah, soal yang pertama. Ini perbandingan panjang dan lebar adalah 5:3. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 64 desimeter, tentukan panjang dan lebarnya. Terus ditanya juga luas persegi panjang tersebut. Oke, kita akan tulis dulu seperti biasa yang diketahui dari soal ini. Diketahui pasti adalah keliling persegi panjang, yaitu 64 desimeter. Kemudian perbandingan panjang dibanding lebarnya adalah 5:3. Nah, yang ditanya sekarang, yang ditanyakan adalah panjang dan lebarnya, kemudian luas persegi panjang tersebut. Ya, oke. Kemudian kita akan mulai coba jawab. Ya, gimana sih caranya? Nah, kalau keliling persegi panjang, kita tahu rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar ya. Tapi saya lebih nyaman menggunakan ini, 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ya. Nah, kita tahu bahwa kelilingnya adalah 64. Kita masukkan saja angkanya. Terus 2 kali panjang. Nah, di sini kita lihat bahwa panjangnya 5 kan, tidak mungkin 2 kali 5 ditambah 2 kali 4. 2 kali 3. Kita tahu bahwa 2 kali 5 adalah 10, 2 kali 3 adalah 6. 10 tambah 6 tidak mungkin 64 kan? Nah, berarti kita harus misalkan nih perbandingan 5 dan banding 3 ini, panjang banding lebar ini, dengan ditambahin X di belakangnya. Ya, berarti 2 kali 5X tambah 2 kali 3X. Kemudian kita masukkan aja 64 10X, jadinya kan 2 kali 5X ditambah 6X. Jadinya 64 sama dengan 16X. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa nilai X adalah 4 dari 64 dibagi 4. X nya sudah ketemu, tinggal kita mencari panjang dan lebarnya ya. Kita cari panjangnya, tadi kita kan sudah misalkan 5X, berarti sama dengan 5 kali 4, berarti 20 desimeter. Kemudian lebarnya kita misalkan jadi 3X. 3 kali 4 sama dengan 12 desimeter. Nah, kita sudah menemukan panjang dan lebarnya. Berarti jawaban untuk pertanyaan pertama sudah terjawab. Kemudian dari sini kita bisa cari luasnya, tinggal cari luasnya kan. Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Berarti sama dengan 20 panjangnya dikali 12. Ya, sehingga kita tahu dan temukan luasnya adalah 20 kali 12, 240 desimeter persegi. Oke, cukup mudah kan? Oke, kalau cukup mudah, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Saya akan clear dulu cara-caranya. Oke, kita lanjut ke soal kedua.
Suatu kamar berbentuk persegi panjang berukuran 3 meter kali 2,6 meter. Kamar tersebut akan dipasang keramik persegi dengan ukuran 20 cm. Tentukan jumlah keramik yang diperlukan. Jika harga keramik 45.000 per meter persegi. Ya, tentukan banyak uang yang diperlukan untuk membeli keramik tersebut. Ya, oke, kita akan jawab. Pertama, kita akan tulis diketahuinya terlebih dahulu ya di sini ya. Diketahui persegi panjang, ruangan persegi panjang, ukurannya, kita kembali ke slide sebelumnya biar kita bisa lihat, ukurannya adalah 3 meter kali 2,6 meter. Ntar saya akan tulis ruangan persegi sama dengan 3 meter kali 2,6 meter. Nah, itu betul. Diketahui yang pertama adalah ruangan persegi panjang diketahui 3 meter kali 2,6 meter. Kemudian kita akan cari selanjutnya, yang diketahui adalah selanjutnya keramik ukuran 20 cm. Oke, kita akan lanjut lagi. Ketahui selanjutnya adalah keramik persegi ya, ukuran 20 cm. Oke, sudah. Kemudian yang ditanya selanjutnya adalah tentukan jumlah keramik dan harga keramik 45.000 per meter persegi. Tentukan banyak uang yang diperlukan untuk membeli keramik tersebut. Oke, kita akan kembali ke next slide. Oke, nah berarti yang selanjutnya adalah ditanya, yaitu jumlah keramik yang dibutuhkan. Yang pertama. Yang kedua yang ditanya adalah jika harga keramik berapa tadi? 45.000 per meter persegi ya. Jika harga keramik sama dengan 45.000 per meter persegi. Oke, per meter persegi. Yang ditanya adalah berapa harga seluruh keramik. Oke. Nah, sekarang kita akan coba jawab. Nah, langkah pertama adalah kita cari jumlah keramik yang dibutuhkan. Nah, kita tahu bahwa ukuran persegi panjang adalah 3 kali persegi panjang, luasnya ya, luas persegi panjang, luas ruangan tersebut, luas persegi panjang adalah 3 kali 2,6, sehingga kita bisa hitung sama-sama 3
3 dikalikan dengan 2,6 adalah 7,8 ya, 7,8 meter persegi. Oke. Nah, kemudian kita akan cari, langkah selanjutnya adalah cari luas keramik karena bentuknya persegi. Nah, kebetulan ukurannya adalah cm ya. Jadi kita akan ubah dulu ukurannya, kan 20 cm kali 20 cm ya, sisi kali sisi. Kita akan ubah menjadi meter sekalian aja biar lebih mudah ngitungnya ya. 0,2 meter tentunya dikali 0,2 meter ya, sehingga hasilnya adalah 0,04 meter persegi ya, 0,04 meter persegi ini. Kemudian kita akan cari jumlah keramik yang dibutuhkan ya, jumlah keramik dibutuhkan kita ubah dulu. Berarti jumlah keramik yang dibutuhkan adalah, karena yang ditanya masih keramik, berarti luas ruangan dibagi dengan luas keramik, sehingga 7,8 meter persegi dibagi dengan 0,04 meter persegi, karena 0,04 meter persegi itu adalah satu keramik ya. Jadi 7,8 dibagi dengan 0,04, jawabannya adalah 195 keramik ya. Ada 195 keramik yang dibutuhkan. Oke, nah sekarang kita cari harga keramik. Nah, kita tahu bahwa kita membutuhkan 195 keramik untuk memenuhi ruangan yang berbentuk persegi panjang ini. Nah, satu keramik kan luasnya 0,04 meter persegi. Nah, kalau 195 keramik ya, 195 keramik berarti luasnya berapa? Karena harga keramiknya per meter persegi. Nah, jadi kita harus cari luas 195 keramik, berarti sama dengan 195 dikalikan dengan 0,04 ya, 195 kalikan 0,04 adalah 7,8 meter persegi, yang aslinya ini adalah luas ruangan. Nah, sekarang tinggal kita kalikan harga keramik dengan 195 ini ya, kita kalikan aja, berarti harga keramik adalah 7,8 kita kalikan dengan 45.000, sehingga hasilnya adalah
harganya adalah Rp351.000. Nah, ini kalau yang ditanya harga keramik, karena yang diketahui adalah per meter persegi. Nah, kalau saja untuk menentukan harga keramiknya ini 45.000 per keramik, harganya juga tinggal kita nggak perlu cari luas 195 keramik, tapi kita tinggal kalikan aja 195 kali harganya. Tapi karena yang diketahui adalah harga keramiknya itu 45.000 per meter perseginya, berarti nanti dikalikannya dengan luas 195 keramik ini. Ya, apakah ada pertanyaan? Pasti mudah ya, mudah dipahami. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini dua jalan selebar 1,5 meter dibuat di tengah-tengah taman berbentuk persegi panjang saling berpotongan. Ini ya, jalannya adalah ini, saling berpotongan tegak lurus seperti gambar ini. Jika ukuran taman adalah 20 meter, nah berapakah biaya untuk membuat jalan tersebut? Jika diketahui biaya pembuatan jalan 120 per meter persegi, jadi kita harus cari nih luas apa? Luas jalan pada taman. Gimana caranya? Kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahuinya langsung digambar ini aja. Berarti ini adalah lebarnya, tulis di sini deh. Diketahui lebar jalan 1,5 meter. Kemudian terus ukuran taman. Ukuran taman ini berbentuk persegi panjang ya. Jadi 25 dikali 20, 25 meter kali 20 ya. 25 meter kali 20 meter. Oke, terus biaya pembuatan jalan sama dengan 120.000 per meter persegi ya, per meter persegi. Seperti ini. Dia yang ditanya adalah biaya total. Nah, total pembuatan jalan. Oke, kita langsung. Nah, langkah pertama tentu kita harus cari tahu nih ukuran luas tamannya tanpa sebelum dikasih jalan. Berarti luas taman semula sebelum dikasih jalan. Nah, itu kan sudah diketahui yaitu 25 kali 20 ya, berarti 500 meter persegi. Oke, kemudian selanjutnya kita cari sekarang luas taman setelah ada jalan. Nah, perlu kita ketahui karena panjangnya ini adalah 25 dan lebarnya adalah 20 ya. Nah, luas taman sebelum jalan kan masing-masing jalan ini berkurang 1,5 meter, berarti panjangnya akan berkurang 1,5 meter. Begitu juga lebarnya ini kan juga 1,5 meter, lebarnya juga akan berkurang 1,5 meter. Jadi kalau sudah ada jalan berarti tamannya menjadi panjangnya kan berarti berkurang 1,5 meter, lebarnya 1,5 meter. Jadi kita tinggal hitung aja, berarti panjangnya jadi
23,5, ya kan, panjangnya jadi 23,5 dari hasil berkurangnya lebar jalan itu, dikalikan 20 dikurangi 1,5 juga ya, 20 dikurangi 1,5 berarti 18,5, sehingga hasilnya luas taman setelah diberi jalan, jadi tinggal kita kalikan 23,5 kali 18,5 adalah 434,75 meter persegi. Nah, ini adalah, saya ulang ketiknya ya biar putih. Luas taman setelah diberi jalan menjadi 434,75 meter persegi ya. Nah, ini adalah luas taman setelah diberi jalan. Nah, tinggal kita cari apa berarti kurangannya, yaitu luas jalan, karena nanti biayanya kan dikalikan dengan luas jalannya per meter persegi kan, berarti luas jalannya, berarti luas jalan tinggal kita kurangi aja ya. Luas taman semula dikurangi luas taman dengan jalan. Akan geser ke sini, sama dengan jalan berarti 500 dikurangi 434,75 seperti ini ya, sehingga hasilnya adalah 65,25 meter persegi. Nah, ini adalah luas jalannya, sudah ketemu ya. Oke, panjang. Ntar ini saya biar cukup ya, satu baris seperti itu lebih enak dilihat. Nah, dari sini luas jalannya ketemu. Oke, kita lanjut, kita taruh di slide selanjutnya aja biar cukup. Nah, luas jalan kita sudah ketemu, berarti langkah terakhir kita tinggal cari, saya taruh di atas ini ya, tinggal cari biaya total pembuatan jalan ya. Jadi caranya ya tinggal dikalikan luas jalan dikali biaya pembuatan jalan per meter persegi. Nah, jadi biaya total pembuatan jalan tinggal masukkan aja, luas jalannya tadi adalah 65,25, kita kalikan dengan biaya pembuatan jalan ini 120.000 ya, 65,25 dikalikan 120.000, 120.000, sehingga ketemu harganya adalah 7.830.000. Nah, ini adalah biaya total pembuatan jalan ya. Cukup mudah bukan? Oke, kalau kalian tidak paham, kalian bisa putar dari awal lagi video ini, gimana sih caranya. Nah, itu ada step by stepnya, perhatikan baik-baik caranya, pahami, dan saya yakin
Kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal bentuk seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Saya akan clear. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Panjang dan lebar suatu persegi panjang berturut-turut adalah 2x plus 8. Berarti kita ketahui panjangnya adalah 2x plus 8, lebarnya 2x min 1. Jika keliling persegi panjang tersebut dalam 46, tentukan nilai x dan luas persegi panjang. Berarti kita langsung terus diketahuinya di sini. Diketahui panjang sama dengan 2x plus 8 cm ya. Lebar sama dengan 2x min 1 cm. Oke, kemudian keliling sama dengan 46 cm. Ditanya adalah x dan luas. Jadiin satu seperti ini aja. Oke, kita lanjut di sebelah sini. Ya, sekarang kita cari kelilingnya, sudah tahu ya, karena ini sebuah persegi panjang, berarti rumus keliling adalah saya pakai 2p, kita pakai yang biasa aja, 2 kali p tambah l. Kalau tadi kan saya pakai 2p kali 2l, sama aja. Sekarang kita masukkan kelilingnya, kita sudah tahu 46, kita masukkan angkanya 2 kali dalam kurung p nya berarti 2x plus 8 ditambah 2x min 1 ya, seperti ini ya. 2x plus 8 ditambah 2x min 1, kelilingnya 46. Oke, kita tinggal masukkan lagi 46 sama dengan 2 kali dalam kurung 4x ya, 2x dengan 2x, 4x plus 7. Oke, kemudian karena 2 ini sebuah perkalian, saya akan pindah ke sini menjadi pembagian. Berarti 46 dibagi 2 yaitu 23. 23 sama dengan 4x plus 7. Oke, sekarang kita pindah 7-nya, yaitu 23 dikurangi 7 ya. Karena 7-nya kan positif ya. 23 dikurangi 7 berarti jawabannya adalah 16 ya. Berarti 16 sama dengan 4x. Sehingga x-nya kita tahu adalah 4, karena 16 dibagi 4 adalah 4. X-nya sudah ketemu nilai X-nya. Kemudian kita tinggal cari luas persegi panjang. Nah, berarti kita taruh ini. Kita tinggal cari sini, panjangnya kita hitung dulu. Karena sudah ketemu X-nya kan, berarti 2 kali 4. Ya, karena dari 2X plus 8 sama dengan 8 tambah 8. 16 cm ya. Kemudian lebarnya, lebar sama dengan 2x min 1, berarti 2 kali 4 dikurangi 1 ya, berarti 8 dikurangi 1, 7 cm. Dari sini kita tinggal cari luasnya sama dengan panjang kali lebar ya, berarti 16 kalikan 7 ya, 16 dikali 7 berarti luasnya sama dengan 16 dikalikan 7, berarti jawabannya adalah 112 satuannya cm per segi ya. Udah ya, kita sudah tahu. Berarti rumusnya kita cari X-nya dulu, ketemu X-nya tinggal masukkan panjang dan lebarnya, baru kita bisa cari nilai luas. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Udah dipahami bukan? Oke, saya akan clear dulu. Nah, langsung aja kalau ini. Tentukan luas daerah yang diarsir berikut. Kita sudah tahu diketahuinya ini. Sekarang berarti kita cari luas daerah yang diarsir. Ya, tapi terlebih dahulu kita harus tahu nih panjang dan lebarnya daerah yang diarsir ini. Ya. Karena luasnya kan panjang kali lebar. Anggap aja yang bawah ini juga panjang kali lebar. Ya. Kita cari. Kalaupun ini persegi kan sama. Kita akan cari nilai X-nya dulu dan nilai Y-nya dulu.
Nah, karena kebetulan ini 4x dan 2x itu panjangnya sama dengan 22, karena ini kan sebuah persegi panjang ya. Sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi kita bisa langsung ketemu nih nilai x-nya. Ini berarti 4x min 2 ditambah dengan 2x dari ini ya. 4x min 2 tambah 2x sama dengan panjangnya sama, yaitu 22. Akan memberikan spasi biar kelihatan rapi. Oke, 4x tambah 2x adalah 6x. Min 2-nya saya pindah jadi plus 22 tambah 2 jadi 24. Sehingga kita ketemu x-nya 24 bagi 6 yaitu 4. X-nya ketemu 4. Kemudian kita cari y-nya sekarang. Ya, 3y dengan y. 3y dengan y panjangnya sama pasti karena berhadapan dengan yang atas. Panjangnya sama yaitu 32. Berarti kita bisa hitung langsung. 3y ditambah y sama dengan 32. Berarti 4y sama dengan 32, sehingga kita tahu y-nya sama dengan 8 ya. X dan y-nya sudah ketemu. Sekarang kita tinggal cari luas masing-masing. Kita beri nama ini persegi panjang 1, ini panjang 2. Oke, kita cari yang luas 1 dulu, tapi kita harus cari dulu P1 panjangnya 1 yaitu 3y. Jadi panjangnya bangun pertama 3y adalah 3 kali 8, berarti 24 cm ya. Kemudian lebar bangun pertama yaitu 4x min 2. Kita masukkan 4 kali x-nya 4 kan, 4 kali 4 min 2 berarti 16 dikurangi 2 yaitu 14 cm. Nah, cm. Dari sini kita bisa hitung luas bangun pertama ya, luas bangun pertama. Kita tinggal masukkan, kalikan panjang kali lebar sama dengan 24 kali 14 yaitu 300 sama dengan 336 cm persegi ya. Oke. Nah, sekarang kita cari panjang bangun kedua. Ya, panjang bangun kedua anggap aja itu y. Berarti 8 dong. Sedangkan lebar bangun kedua adalah 2x. Jadi sama dengan 2 kali x-nya adalah 4, jadi 2 kali 4 juga 8. Berarti ini adalah sebuah persegi. Berarti luas 2 adalah 8 kali 8 persegi kan, sisi kali sisi, yaitu 64 cm. Berarti kita bisa hitung luas daerah arsir atau luas arsir ada luas 1 ditambah luas 2, tambahkan aja 336 ditambah 64, berarti luas arsir sama dengan 400 cm persegi. Oke, ini adalah tahap-tahapannya untuk soal kelima. Apakah ada pertanyaan? Tentu saja tidak ya, karena ini sangat mudah sekali. Kalau kalian masih merasa belum jelas, kalian bisa ulang lagi videonya dari awal. Lihat baik-baik soalnya, pembahasannya seperti apa, pahami. Dan kalau bisa coba sendiri. Nah, itu kalau kalian coba sendiri pasti kalian akan mengalami
gimana sih cara menyelesaikan soal ini. Kalau sudah paham pasti kalian akan lancar. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Soal ke-6. Ya, soal ke-6. Nah, soal ini kita ketahui di sini panjang AB, saya akan taruh di gambar aja, panjang AB adalah 20. Panjang AD adalah 25. Oke, nah ditanya dan diketahui adalah luas jajar ginjang. Ditanya yang pertama kelilingnya. Nah, oke, kelilingnya kita bisa langsung jawab. Keliling sama dengan 25, kan jumlah semua sisi ya. 25 ditambah 20. 25 lagi tambah 20 lagi. Nah, berarti jawabannya adalah 90 cm. Nah, sekarang ditanya panjang DE. Oke, panjang DE. Karena DE ini adalah garis tinggi, berarti ini ada hubungannya dengan luas. Berarti kita akan pakai rumus luas. Luas sama dengan alas kali tinggi. Ya, dimana alas kali tinggi untuk jajar ginjang yang kita lihat alasnya adalah AB. Berarti saya taruh di bawahnya aja. Luas sama dengan AB kali DE. DE kan garis tingginya. Nah, luasnya kita sudah ketemu, kita masukkan angkanya. 100 sama dengan AB-nya 20 kali DE. Nah, sehingga kita tahu DE-nya 100 bagi 20 kan. Berarti DE-nya adalah 5 cm. Itu sama dengan DE. Nah, terus gimana cari BF? Gimana cara cari BF? Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, kalau kita putar arahnya ke sini, ya, putar 90 derajat ke sini ya, putar ke samping, kita akan melihat bahwa alasnya akan menjadi AD, alas jajar ginjang akan menjadi AD, dan tinggi jajar ginjang akan menjadi BF. Dengan luas yang sama, mau diputar-putar seperti apapun jajar ginjang ini, luasnya pasti akan tetap sama. Ya, sehingga kita bisa tulis juga. Kita pakai rumus luas juga ya, luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, sekarang luas sama dengan alasnya berubah jadi AD karena sudah kita putar, dikalikan dengan BF ya. Luasnya tetap sama, mau diputar seperti apapun, AD-nya jadi 25 dikalikan BF, sehingga kita tahu 100 bagi 25 itu sama dengan BF, berarti BF-nya adalah 4 cm. Cukup mudah kan? Kadang orang akan merasa bingung dengan garis ini kok bisa seperti ini. Nah, tapi kalau kalian coba putar otak-atik gambarnya sedikit, kalian putar gambarnya tidak akan merubah ukuran dan luasnya, akan tetap sama. Ya. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Mudah dipahami bukan? Sudah clear. Soal ke-7. Tentukan panjang AD. AD berarti ini. Ya, AD berarti yang ini ya. Kita ditanya yang ini. Kita dicari yang ini. Panjang AD. Nah, panjang AD ini kan sama dengan BC ya. AD sama dengan BC, yaitu X plus 8 cm. Ini yang pertama harus kita tulis. Kemudian di jajar ginjang suku sisi yang berhadapan, kita kan selalu ingat bahwa sisi yang berhadapan adalah sama panjang. Berarti AB itu sama dengan DC kan. AB itu sama dengan CD atau DC. Ya, berarti kita bisa tulis dong. AB-nya kan sudah diketahui 2X min 5. Dengan CD-nya X plus 3. Sama dengan kan. Berarti kita tinggal pindah aja 2X min X, ya kan. 3 plus 5. Oke, berarti X sama dengan 8. X-nya ketemu, berarti kita tinggal cari panjang AD. Ya, AD-nya adalah AD sama dengan BC tadi, yaitu X plus 8. Berarti AD sama dengan X-nya ketemu 8 ditambah 8. Sehingga AD 16 cm. Oke, cukup mudah kan? Oke, mudah dipahami, caranya cukup singkat, jelas,
dan mudah. Silakan kalian pahami, lihat ulang-ulang video ini sekali lagi, dan pahami soalnya, tentu kalian akan lancar dalam mengerjakan soal bentuk-bentuk seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal ke-8. Oke. Nah, mungkin ini gambarnya sedikit agak kurang pas ya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah trapesium siku-siku ya. Trapesium siku-siku. Nah, kalau trapesium siku-siku, berarti kalau sini siku-siku, berarti ini juga pasti siku-siku. Sini 45, berarti sini adalah 90 dikurangi 45. Ya, berarti jawabannya adalah 45 derajat juga. Ya, 45 derajat. Nah, sekarang yang ditanya adalah, oh ya, ini belum ada keterangannya ya. Saya akan berikan ini sudut P. Sini Q. Sini R. Sini S. Karena ini soalnya agak kurang, jadi saya akan beri nama aja soalnya. Oke. Nah, kita sudah tahu sudut P-nya di situ 45 derajat. Sekarang kita cari sudut PRQ. Sudut PRQ berarti sudut ini. Nah, kita tahu bahwa ini adalah bentuk segitiga ya. Bentuk segitiga, dan ini tadi sudah kita hitung yaitu 45 derajat. Berarti kalau ini 90, 45, berarti sini tinggal kita hitung lagi. Ya, kita bisa hitung di sebelah sini. Sudut PRQ, kita tahu total segitiga adalah 180 derajat, berarti kita pakai 180 derajat dikurangi yang sudah ada yaitu 45 derajat dan 90 derajat. Nah, hasilnya adalah 45 derajat juga. Oke, sudut RQ sudah ketemu ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung sudut selanjutnya yang ditanya, itu sudut PRS. Sudut PRS, nah ini juga sebelah segitiga. Sebelah segitiga ini sudutnya sudah ketahui, berarti kita bisa menghitung sudut ini 180 kan. Tinggal masukkan aja. Jadi 180 dikurangi 45 derajat dikurangi 100 ya, berarti jawabannya 35 derajat. Oke, sampai sini apakah Anda merasa kesulitan? Saya rasa tidak ya, sangat mudah kalau kita ingat sifat-sifat sudut ya, dan khususnya sudut pada segitiga dan segi empat ya. Kita tahu bahwa segitiga total sudutnya 180, berarti untuk menghitungnya gampang ya. Oke, udah ya, kalau tidak ada pertanyaan kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Silakan clear. Soal ke-9, sebuah kebun berbentuk trapesium sama kaki dengan ukuran sisi sejajar. Oke, kita bisa pakai gambar aja untuk menulis diketahuinya seperti ini ya. Oke, ini adalah sebuah trapesium sama kaki ya. Trapesium sama kaki, kita tinggal masukkan ukuran sisi sejajarnya. Kita tinggal tulis yang pendek berarti yang atas ya 45, yang bawah 65, terus yang sisi lainnya adalah 30. Kebun tersebut tidak dipagar batang bambu. Jika satu bambu memagari 5 meter ya, berarti kita harus cari, karena dipagari kan berarti yang di pinggir, kita harus cari kelilingnya dulu. Jadi langsung aja, keliling sama dengan total semua sisi kan, karena ini trapesium sama kaki, berarti otomatis yang sini juga 30 ya. Nah, kita tinggal cari kelilingnya, kita tinggal jumlahkan semuanya aja, 30 tambah 45 tambah 45 tambah 30 tambah 65 ya, nanti jawabannya adalah 170 meter. Nah, kan dipagari, ditanya adalah jumlah bambu, satu bambu itu 5 meter, berarti tinggal kita bagi aja
jumlah bambu berarti sama dengan keliling dibagi panjang bambu ya, sehingga jumlah bambu sama dengan 170 dibagi 5, yaitu sama dengan 34 bambu. Ya, kita ketemu jumlah bambu 34 bambu. Tidak ada 1 menit untuk mengerjakan soal ini. Cukup kita pahami soal-soalnya, kita baca secara detail soalnya. Oh, ini maksudnya, pasti kalian akan mudah. Semakin banyak kalian berlatih soal, akan semakin mudah kalian memahami soal. Oke, kita akan ke soal selanjutnya. Soal ke-10 ya. Sebuah layang-layang ABC memiliki diagonal AC12 BD ini. Jika luas layang-layang ini, tentukan panjang diagonal AB. Kita gambar dulu untuk memastikan gambarnya seperti apa. Oke, untuk gambarnya maafkan kalau tidak sesuai ekspektasi ya, karena ini gambarnya secara cepat. Oke, kita akan gambar. Kita bikin aja A-nya di sini ya, karena kita nggak tahu. Ini ada gambar penunjuk atau pembantu. Tentu saja untuk memberi nama itu bikin secara melingkar ya, berputar ya. Oke, kita tahu diagonalnya ini AC, berarti kita sudah tahu panjangnya adalah 12 dan BD-nya diagonal 2. Ini BD. Oke, seperti diketahui. Langsung kita tulis diagonal 1 itu sama dengan AC 12 cm, diagonal 2 nanti saya akan singkat menjadi D1 dan D2 ya, adalah BD, yaitu 2x min 3, dan luas dan 102 cm itu kurang ya, milimeter persegi. Oke, ditanya adalah panjang BD. BD. Nah, sebenarnya kita tidak perlu mencari nilai X, kita bisa tahu langsung panjang BD-nya. Dari mana? Dari rumus luas. Luas sama dengan luas ya, setengah kali setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, tadi kita masukkan setengah kali AC kali BD. Nah, ini dari sini kita bisa langsung ya, luas setengah kali diagonal 1 AC nya kita sudah ketemu 12, luasnya kita masukkan 102 ya, dan dikali BD. Nah, ini kita bisa langsung 102 sama dengan 6 setengah kali 12 kan, 6 kali BD, sehingga bisa ketemu 102 dibagi 6, 102 dibagi 6 adalah 17 cm sama dengan BD. Dari sini kita bisa langsung ya, dari sini dari sini kita bisa langsung menemukan panjang BD, yaitu 17, kecuali di soal atas ditambahi pertanyaannya tentukan nilai X. Nah, itu baru kita cari nilai X. Tapi kalau ditanya panjang BD tidak perlu mencari nilai X dulu, nggak apa-apa, bisa langsung seperti ini ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Tentu saja tidak. Apakah ada kesulitan? Pasti tidak, karena kalau kalian memahami soal, membaca soal dengan baik, mencobanya, pasti akan mudah untuk mengerjakan soal ini. Jadi kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke, tentukan keliling layang-layang di bawah ini jika AB berarti yang ini ya, AB sama dengan 2 kali AD, AB 2 kalinya ini. Oke,
Nah, kita tahu bahwa panjang AB ini kan sama dengan ini, dan panjang AD ini kan sama dengan ini. Ya, berarti kita bisa tulis jawabnya ya. AD ini kan sama dengan CD. Terus AB ini sama dengan BC. Berarti kalau diketahui AB sama dengan 2 kali AD, berarti kita tinggal masukkan AB kan sama dengan BC, berarti AB ini sama dengan BC, berarti panjangnya 2x plus 4, berarti 2x plus 4 sama dengan 2 kali dalam kurung AD nya tadi sama dengan CD, berarti ini 2x min 5, 2x min 5, sorry, kita hitung sama-sama ya, berarti 2x plus 4 sama dengan 2 kali 2 4x min 10. Tinggal masukkan, kumpulkan x dengan x, berarti 4 plus 10 ya, min jadi plus dengan 4x min 2x, jadi 14 sama dengan 2x, yang ketemu x nya sama dengan 7. Ketemu nilai x nya, tinggal kita masukkan satu-satu ya ke AB. AB tadi 2x plus 4, 2x plus 4 berarti 2 kali 7 plus 4, jadi 2 kali 7 plus 4 ya, berarti sama dengan 2 kali 7 14 ditambah 4 18 cm, sedangkan AD ini kan sama dengan tadi 2x min 5 ya, berarti 2 kali 7 min 5, 14 dikurangi 5 9 cm. Nah, kita cari kelilingnya. Kelilingnya berarti 18 ditambah 18 ditambah 9 ditambah 9 ya, sehingga kita ketemu kelilingnya adalah 54 cm. Udah ya, kelilingnya kan total semua sisi, dimasukkan aja x nya, ketemu kelilingnya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, ini masih kurang ya, seharusnya ada lagi yaitu 2x di sini, gambarnya kurang, sorry ya. Nah, kita tahu bahwa sudut B dan sudut D ini besarnya sama ya, kita tulis sudut B sama dengan sudut D. Oke, kita hitung, berarti 3x plus 36 sama dengan 4x plus 16. 3x plus 36 kita tinggal pindah aja, berarti 36 dikurangi 16 20 sama dengan x nya langsung ketemu ya. Kita masukkan satu-satu, salah satu aja karena sudut B dan sudut D kan sama, kita pakai ya sudut B, kita masukkan 3x plus 36 berarti 3 kali 20 36 sama dengan ya, berarti 6 sama 36 96 derajat. Sudut B sudut D berarti kita sudah tahu sama kan dengan sudut B, yaitu 96 derajat juga. Kemudian cari sudut C. Sudut C sama dengan 2x ya, sudut C sama dengan 2x, yang kita tinggal masukkan 2 kali
X-nya 20 ya, dengan 40 derajat. Nah, tentu kita tunggu yang ditanya, kita cari sudut A. Ya, sudut A sama dengan, nah karena segi 4 totalnya 360, berarti tinggal 360 dikurangi semua sudut yang ada ya, 360 dikurangi 96, dikurangi 96 lagi, dikurangi 40 ya, sehingga jawabannya ketemu 128 derajat. Nah, ini adalah sudut-sudut yang ada pada layang-layang di samping. Oke, mudah kan? Kalau kita tahu bahwa segi 4 total sudutnya adalah 360, nanti kita bisa menghitung ini semua. Tentu ditemukan dulu nilai X-nya. Kalau sudah ketemu, masukkan. Semua sudut diketahui, tinggal. Dan totalnya pasti 360, tinggal kita hitung semuanya. Oke. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sebuah taman bentuk belah ketupat ya. Saya akan coba gambar. Belah ketupat tentunya kita tahu bahwa panjang sisinya semuanya sama ya. Kalau baca ini sama, ini ya, belah ketupat. Semua sama. Oke, ini sebuah taman bentuk belah ketupat. Panjang sisinya adalah 25. Diagonalnya berarti berbanding 4 dan berbanding 3. Yang panjang 40, berarti kalau yang pendek berarti gampang, 30 pasti ya. Ditanya adalah keliling, jumlah lampu, luas. Oke, kita hitung. Yang pertama kita cari keliling dulu, diagonalnya. Oke, kita bacakan di slide selanjutnya ya. Itu panjang sisinya sudah tahu. Pertama adalah D1 dibanding D2, diagonal 1 dibanding diagonal 2-nya adalah 4 banding 3. Dari perbandingan ini kita tahu yang terpanjang adalah D1, dan berarti D1-nya yang panjangnya 40 meter ya. Nah, D2-nya kan berarti yang 3. Kalau D1-nya itu 4 jadi 40, berarti D2-nya 3 jadi 30 meter. Nah, udah ya. Terus ditanya kelilingnya yang pertama, keliling yang kedua ditanya adalah jumlah lampu, terus luas, terus tadi apa, coba saya akan coba kembali ke slide sebelumnya ya. Sorry, 75% dari luas akan ditanami taman dengan harga ini, biaya pembelian rumput. Oke, 75% area taman ya, 75% dari luas berarti ya. Yang diketahui selanjutnya adalah biaya rumput untuk 75% luas taman ini ya. Oke, nah, sekarang kita akan jawab satu-satu. Yang pertama kita akan cari kelilingnya dulu. Nah, keliling tentu kita mudah, berarti karena semua sisinya sama, berarti kita bisa 4 kali 25 langsung ya. Berapa 25 berarti 100 meter. Ketemu. Terus pertanyaan kedua, jumlah lampu yang seperti apa? Kita coba cek lagi pertanyaan. Hendak dipasang lampu berjarak 5 meter, berarti tiap 5 meter satu lampu ya. Berarti tinggal dibagi 5 dong kelilingnya. Kita lanjut, berarti
jumlah lampu kita tinggal hitung, keliling bagi 5 meter. Nah, berarti 100 dibagi 5 berarti sama 20 lampu. Ya, jumlah lampunya kita sudah temukan. Ini ya. Jumlah lampu sudah temukan, kita tinggal cari luas. Luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Luasnya kita sudah tahu ya, D1 nya juga sudah tahu, D2 nya sudah tahu, berarti kita tinggal hitung luasnya setengah kali 40 kali 30 ya, berarti luas sama dengan setengah kali 1200 ya, 1200 berarti luas sama dengan 600 meter persegi. Nah, untuk mencari biara rumput kita harus hitung luas 75% luas dulu, jadi sama dengan 75% dikali 600 ya. Saya akan itu sama-sama, berarti 75% dikali 600, jawabannya adalah 450 meter persegi yang akan ditanami oleh rumput ya, 450 meter persegi. Berarti biaya rumput tinggal kalikan 450 75% kan, lalu biaya rumputnya tadi kita coba cek biaya rumputnya itu 20.000 per meter persegi ya. Kita tinggal kalikan dengan 20.000 ya, kalikan dengan 20.000. Oke, berarti 450 kali 20.000 adalah 9, benar ya, 9 ya. Juta ya. Ya, berarti 450 dikalikan 20.000 adalah 9 juta rupiah. Satuannya jangan lupa, rupiah. Nah, ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk penanaman rumput pada 75% area luas, ya, yaitu 9 juta rupiah. Nah, cukup mudah bukan untuk mengerjakan soal-soal segi 4, kurang lebih bentuk soalnya adalah seperti itu ya. Apabila kalian masih merasa belum jelas, sekali lagi saya ingin katakan, silakan putar dari awal, pelajari, dengarkan baik-baik penjelasannya, dan lihat baik-baik gimana langkah-langkahnya. Pahami dan baca soalnya dengan teliti juga. Kalau kalian sudah bisa menganalisis, memahami caranya, langkah-langkahnya, pasti kalian akan bisa mengerjakan soal dengan lancar. Sekian video dari Mr. Theo. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan selalu ingat bahwa matematika itu menyenangkan. Selamat belajar. God bless you.